Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Kita ketemu lagi di podcast BRIN dalam tajuk Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik bareng peneliti. Kawan-kawan BRIN pasti sering mendengar istilah caleg perempuan, perempuan dan politik, pemimpin perempuan. Nah, istilah-istilah ini sering sekali kita bahas ketika kita ngebahas yang namanya perempuan dan politik. Buat ngobrol lebih jauh supaya kawan-kawan lebih paham dengan topik ini, kita sudah kedatangan seorang peneliti muda yang sangat berbakat di BRIN, yang mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa. Beliau sudah fokus mengkaji mengenai partai politik, perempuan dan politik, dan juga pemilu. Halo Mbak Dona. Halo Mbak Nina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi saya udah cerita dikit nih sama kawan-kawan BRIN soal perempuan dan juga politik. Nah, ini temanya lumayan berat ya, tapi kita mau ngobrol santai. Oke. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya Mbak, perempuan di lembaga perwakilan kita itu angkanya memang cukup meningkat ya, dari betul. pemilu 2014 hingga 2019 bisa dibilang naik ya sekitar 20%. Tapi itu masih belum memenuhi yang namanya 30% kuota perempuan itu sendiri. Ya. Pertanyaan saya, sebenarnya pentingnya apa sih Mbak perempuan dan politik, perempuan di dalam politik itu? Sebenarnya laki-laki emang nggak bisa ya mewakili kepentingan perempuan. Kenapa harus perempuan? Penting perempuan ada dalam politik. Gimana Mbak? Oke, jadi gini Mbak Nina, kenapa kemudian kita nih semuanya gitu, kita sama-sama untuk mendorong keterwakilan perempuan gitu, sebetulnya alasannya gampang. Yang pertama, kita lihat dulu proporsi warga negara, proporsi penduduk. Kan kalau misalnya jumlahnya mungkin lebih banyak laki-laki di tahun ini survei BPS, kemudian tahun berikutnya banyak perempuan, tapi sebenarnya kalau kita lihat proporsi itu hampir sama 50-50. Nah, jadi dengan alasan pertama ya, alasan yang paling gampang adalah proporsi warga negara, proporsi penduduk itu 50-50. Kemudian ketika perempuannya left behind itu kan berarti ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat bahwa kita pakai sistem demokrasi. Nah, demokrasi itu kan jelas bahwa memberikan akses kepada semuanya. Nah, sekarang kalau misalnya demokrasi dibilang memberikan akses, tetapi pada nyatanya praktiknya perempuan itu ditinggalkan, apakah kemudian kita truly demokrasi gitu kan? Ada Michelle Bachelet itu dia bilang kalau demokrasi meninggalkan perempuan berarti demokrasi itu hanya untuk setengah warga negaranya. Dan memang praktik perempuan jadi warga negara kelas 2 itu sudah dari zaman peradaban kuno dulu ya. Dulu waktu Yunani kuno, waktu masih polis, waktu direct demokrasi, ketika misalnya voting atau misalnya ada pembahasan diskusi tentang negara, bangsa kayak gitu, memang perempuan tidak diikutkan. Nah, kita yang sekarang sudah hidup di masa modern, ya harusnya kita bisa memperbaiki itu semua. That's why kenapa kemudian perempuan itu penting untuk ada di politik. Kalau misalnya gampangnya, perempuan itu kenapa sih kemudian harus ada di politik gitu. Nah, aku tuh biasanya selalu ingat-ingat ada 4S. Jadi perempuan itu perlu hadir karena pertama substansi, simbol, sense, dan juga kalau yang tadi masalah substansi itu karena memang perempuan kan dia yang tahu substansi tentang kebutuhan perempuan ya, jadi dia bisa menjadi pesan dan juga pembawa pesannya itu sendiri. Kemudian untuk sense, nah dia bisa jadi bikin ada sense of belonging dari perempuan-perempuan lain terhadap politik. Ketika dia ada di situ, maka perempuan yang lain jadi oke, aku merasa bahwa kehadiran aku tuh penting ternyata dalam politik. Nah, yang ini berkaitan dengan S yang ketiga, yaitu simbol. Jadi perempuan itu menjadi simbol dari adanya perempuan, diakuinya perempuan dalam sebuah negara. Begitu. Dan ini juga tadi berhubungan dengan yang sense of belonging tadi. Jadi dia bisa menularkan gitu ke perempuan-perempuan yang lain. Oke, berarti aku juga harus hadir di politik. Dan yang terakhir itu style.
Jadi riset-riset terdahulu itu mengatakan kalau misalnya perempuan hadir di dalam politik itu akan mengubah wajah politik. Jadi politik itu akan berparas perempuan, kalau minjem istilahnya Lofendusky ya, ada feminizing politics. Jadi perempuan politik itu menjadi berwajah perempuan. Dan di sini bisa kita lihat biasanya kalau negara yang di parlemennya banyak perempuan, kebijakan negara itu akan lebih ke kebijakan kesejahteraan. Tidak hanya untuk kesejahteraan anak, ibu dan anak, perempuan dan anak, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Jadi sebetulnya dampaknya itu akan kompleks ya. Tapi kalau kita urut lagi tadi itu, bahwa proporsi penduduk itu sebetulnya sama. Kemudian ini juga negara demokrasi yang tidak boleh meninggalkan siapapun termasuk perempuan. Wah, ternyata sangat hakiki ya, urgensi perempuan dalam politik. Nah, bentar lagi kita mau pemilu nih, 2024 ya, tahun-tahun politik yang kita semua pasti udah bisa lihat obrolan tentang namanya caleg perempuan dan juga posisi perempuan sekarang di politik elektoral kita itu seperti apa. Nah, dalam pengamatan dan pandangan Mbak Dona sendiri, untuk Indonesia mungkin level nasional atau mungkin bisa nanti Mbak eksplor di level daerah, kondisi atau posisi perempuan itu sendiri di dunia politik elektoral kita tuh sekarang gimana, Mbak? Oke, sebetulnya kalau kita mau melihat posisi perempuan dalam politik, terutama politik elektoral di Indonesia itu, kita bisa tarik ke belakang pada saat Hindia Belanda itu juga kita sudah bergerak sebetulnya. Jadi dulu ada namanya asosiasi yang memperjuangkan hak pilih perempuan Belanda. Nah, mereka pingin supaya mereka bisa mendapatkan hak pilih. Bayangin aja perempuan Belanda aja yang dulu menjajah kita, mereka tidak mendapatkan hak pilih. Apalagi kemudian nanti yang perempuan yang di Hindia Belanda ya, perempuan yang Indonesia gitu. Nah, jadi dari mulai pergerakan itu kemudian trickle down ke organisasi yang ada di Indonesia. Makanya tahun 37 itu perempuan Hindia Belanda mulai mendapatkan hak pilihnya. Kemudian tahun 41 itu ada hak pilih perempuan bagi perempuan Indonesia, tetapi hanya untuk perempuan yang berpendidikan tinggi. Nah, beruntungnya konstitusi kita sejak kita tahun 45 kita langsung memberikan kan hak pilih tersebut. Cuma sekarang masalahnya adalah hak pilihnya aktif atau pasif. Nah, hak pilih pasif itu kan berarti kita yang nyoblos nih. Nah, sementara hak pilih aktif itu yang dipilih. Nah, concernnya kita tadi di situ. Tadi di awal Mbak Nina sudah bilang bahwa kita naik jadi 20,5%, kemudian ada PAW jadi 21% sekarang. Benar. Dan itu memang masih jauh kalau misalnya kita bandingkan dengan rata-rata dunia. Bisa dibuka di data IPU, itu ada data rata-rata perempuan di parlemen itu di angka 26,4%. Kita 21 ya udah slightly mendekati lah ya. Udah mulai, iya. Tapi kalau kita lihat critical mass 30%, jadi 30% ini juga yang banyak masyarakat nih salah kaprah. Dikiranya itu 30%, ya udah yang penting 30. Padahal itu adalah minimal. Jadi bisa lebih dari itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan ketika 31, 35, 40, ya justru itu yang kita harapkan. Critical mass-nya adalah 30%. Memang masih sangat jauh 30% walaupun di 2019 itu naik sekitar 3% dari 17%, 3, sekian% dari tahun 2014 sebelumnya. Tapi kemudian yang jadi PR adalah kalau kita lihat profilnya, di situ masih banyak dari perempuan yang terpilih yang berasal dari ikatan kekerabatan. Sebetulnya laki-laki juga banyak ya ikatan kekerabatan, karena dinasti politik itu kan jadi momok banget ya buat sebetulnya nggak hanya di perpolitikan Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, bahkan di demokrasi mapan sekalipun. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah ketika perempuan yang hadir di situ, kecenderungannya adalah kapasitasnya tuh nggak dibekali dengan baik oleh partai politik. Jadi asal karena partai politik takut tidak bisa memenuhi syarat administrasi sebagai peserta pemilu, akhirnya anaknya, sepupunya dimasukin gitu ya. ke DCT. Nah, itu kan ya yang membuat akhirnya masyarakat
perempuan udah ada di politik tapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tar dulu kita lihat dong asal mulanya dari mana. Nah itu kemudian problemnya yang harus kita overcome ya, supaya 2024 kita lebih baik lagi. Iya. Tadi saya garis bawahi banget tuh bahwa yang sebenarnya angka 30% itu maksudnya bukan angka maksimal ya. Ternyata itu adalah minimalnya harus 30% gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, mungkin kawan-kawan BRIN juga jadi bertanya-tanya, sebenarnya hambatannya apa sih gitu? Kok susah banget ya perempuan untuk masuk dalam politik, even itu sudah di dalam undang-undang, sudah dibilang 30% kuota perempuan, dan bahkan ketika menjelang pemilu justru malah partai mengakali pemenuhan 30% dalam daftar caleg mereka supaya lolos secara administrasi seperti yang Mbak Donna bilang. Hambatannya apa sih Mbak? Dan mungkin nanti juga bisa dieksplor sebenarnya dari hambatan ini ada peluangnya kok gitu. Gimana Mbak? Iya, kalau misalnya kita lihat hambatannya itu kita bisa ngeliat hambatan secara struktural, kemudian institusional dan juga kultural. Kurang lebih itu yang sebetulnya secara garis besar itu dihadapi oleh perempuan. Kalau secara struktural ya perempuan bisa jadi mereka left behind secara struktur di dalam struktur sosial. Misalnya tingkat pendidikannya, kemudian akses dia terhadap cash, terhadap modal finansial seperti itu. Belum lagi ada feminization of poverty, pemiskinan perempuan itu juga menjadi salah satu masalah juga yang kemudian akhirnya menghambat karir perempuan di dalam politik. Kemudian kalau misalnya kita bilang hambatan institusional, ini lebih ke hambatan politik. Jadi bagaimana sih kemudian struktur politik ini bisa enabling perempuan untuk hadir di situ? Nah, bisa dari ideologi di negara tersebut, ideologi gendernya gimana? Apakah kemudian ideologi gendernya memang mengakomodasi kehadiran perempuan atau tidak? Kemudian jadi dari sistem pemilunya juga. Sistem pemilu kalau yang tertutup itu biasanya cenderung akan lebih sulit bagi perempuan berkarir. Nah, distrik. Nah, beruntungnya kita pakai proporsional. Proporsional itu jauh lebih ramah terhadap perempuan, walaupun sebetulnya proporsional dengan kita proporsional terbuka itu kan pasar bebas ya, saring tarung tonjok kanan kiri. Bahkan pada saat kita berlomba untuk dari DCS, daftar calon sementara, ke DCT, daftar calon tetap pun kita harus tarung sama satu partai. Bener kan, kita harus ikut-ikutan juga. Nah itu kemudian juga jadi masalah juga. Kemudian yang terakhir adalah hambatan kultural. Ini berkaitan dengan kultur yang ada di society. Apakah kemudian masyarakatnya itu sudah menerima hadirnya perempuan di ranah-ranah publik, atau justru budaya patriarki yang masih berakar dalam sebuah masyarakat di society itu. Jadi ya kurang lebih ya, kalau tadi saya punya 4S, sekarang saya punya 4C. Ya, jadi hambatannya itu culture, kemudian cash. Tadi saya sudah bilang bahwa pemilu itu kan mahal ya, apalagi dengan sistem kita ini itu modalnya harus gede banget. Sementara banyak perempuan-perempuan yang tidak mandiri secara finansial, itu jadi problem tentunya. Kemudian caring, kita tahu bahwa perempuan itu statusnya juga menjadi ibu. Nah itu dibebani juga. Jadi kadang kan kalau misalnya mau maju nanti dibilangnya lu maju-maju anaknya nggak diurusin. Itu kan jadi problem juga. Sering sekali. Karena ini berkaitan tadi dengan culture yang tadi, bahwa bagaimana kemudian masyarakat membangun stigma tentang perempuan gitu. Kemudian tadi cash, caring, culture, dan yang terakhir adalah confidence. Dari semua hal itu kadang membentuk si perempuan ini jadi nggak confident nih. Mereka takut bahwa nanti kalau aku maju, ya bener juga ya katanya dia, anakku gimana gitu. Kemudian aku juga nggak punya modal finansial yang bagus. Nah, kemudian itu akan berpengaruh terhadap confidentnya si perempuan. Padahal kan kalau kita mau maju, confident itu penting banget. Jadi gitu sih. Dari hambatan itu sebenarnya peluangnya ada kan ya? Ada ya. Jelas ada. Apalagi kalau kita lihat paket kebijakan pemilu itu sudah sangat kebijakan afirmasi kita tuh sudah sangat mendorong ya perempuan, dan itu mereka selalu berevolusi dari dulu pada saat tahun 2004 kemudian sampai terakhir 2019 di Undang-Undang Pemilu 2017 itu berevolusi dari yang tadinya hanya mempertimbangkan kemudian menjadi harus ada. Apalagi di PKPU 2017 itu kalau yang partai politik yang nggak ada itu dia bisa tidak diikutkan di dapil tersebut.
tidak ada 30% di DCT, kemudian dia menjadi gugur di dapil tersebut. Itu sebenarnya salah satu langkah yang baik juga dari KPU ya, dari penyelenggara pemilu. Dan selain itu juga perempuan kan sekarang di-trigger untuk hadir 30% di kepengurusan di tingkat pusat. Nah, dan yang di tingkat daerah sayangnya baru memperhatikan. Jadi kalau nggak diperhatikan ya nggak apa-apa gitu jadinya. Padahal ya harusnya semoga tahun 2024 itu bisa lebih di-push lagi ya. Jadi harus ada juga nih perempuan-perempuan yang duduk di struktur, di posisi strategis di struktur kepartaian, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Peluangnya seperti itu. Dan tadi proporsional, kita pakai sistem proporsional itu sebetulnya lebih ramah terhadap perempuan. Oke. Nah, potensi perempuan itu banyak. Lalu strategi parpol untuk memanfaatkan potensi ini gimana? Ya. Harusnya parpol seperti apa gitu? Ya betul, karena parpol itu kan kuncinya dia gatekeeper. Sayangnya kita sekarang kayak ada masculinity trap istilahnya. Jadi dan juga hambatannya itu tuh bukan lagi hambatan yang kemudian kelihatan, tapi jadi kayak glass ceiling gitu. Ngerti gak sih kalau misalnya kita lagi naik tangga terus kayak atapnya tuh langit-langit kaca, tahu-tahu kita kejedot aja gitu kan. Nah, itulah kemudian yang dirasakan perempuan di partai politik. Kayak misalnya rekrutmennya seperti apa? Makanya partai politik harus membenahi rekrutmennya. Rekrutmen ini gak hanya rekrutmen pada saat mencari caleg ya, tetapi juga pada saat mencari anggota. Itu betul-betul setelah rekrutmen itu juga harus dididik. Jadi perlu ada pendidikan politik kepada perempuan supaya tadi yang ketika ada perempuan udah masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nah ini harus bisa dipatahkan karena kuncinya adalah di partai politik. Kemudian partai politik itu juga bisa memanfaatkan pendanaan partai. Oke. Kalau misalnya di DPR RI itu kan 1.000 per suara, Rp1.000 per suara, itu seharusnya bisa dialokasikan paling tidak 10% untuk pendidikan politik perempuan, karena ini juga sudah dilakukan di beberapa negara yang lain, misalnya Meksiko, Italia, Costa Rica, seperti itu. Mereka dari dana yang didapatkan oleh pemerintah itu mereka gunakan untuk empower perempuan. Jadi tidak ada lagi kemudian partai politik ini asal memenuhi 30%, yang penting siapapun, kemudian oke, ada pendidikan politik tapi hanya sebatas diajarin gimana caranya menang, bukan sampai di situ. Kita udah nggak ngomongin lagi numbernya itu berapa, tapi kita harus ngomong beyond numbernya itu. Harus bisa perempuannya harus bisa terberdayakan dalam parlemen. Mereka harus bisa membuat perubahan gitu. Jadi partai politik itu memang sangat penting ya. Partai politik harus bisa lah sedikit berwajah perempuan seperti itu ya. Setuju. Thank you banget Mbak Dona, insight-nya luar biasa. Dan mudah-mudahan ya yang terakhir tuh parpol bisa dengerin ya, bisa dengerin dan bisa aplikasiin, gak cuma dengerin tapi mereka bisa aplikasikan, mereka terapkan dalam kebijakan-kebijakan partai mereka, terutama dalam hal bagaimana mereka harus ramah kepada perempuan dan politik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas semua ilmu dan pengetahuannya. Semoga sukses ke depannya dengan riset-riset Mbak Dona selanjutnya. Amin. Oke, kawan Brin, demikian tadi podcast Brin kita hari ini dalam edisi Yuk Ngopi, ngobrol politik bareng peneliti. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di edisi podcast Brin selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast Brin, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.